Selamat malam sahabat pembelajar, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun juga, dan selalu bahagia dalam menghadapi hidup ini. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Untuk Anda yang ingin download Indonesia Belajar di Google Play Store ataupun Apple App Store, silakan. Bagi yang sudah download, terima kasih banyak. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id, dan Anda juga bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Baik, seperti biasanya di setiap Selasa malam, kita bertemu dengan Mas Beben Jazz. Beliau adalah life coach dan juga tentu musisi jazz. Kita sapa dulu Mas Beben. Mas Beben, selamat malam. Selamat malam Mas Dewa, terima kasih. Ya. Sukses selalu dan berkah. Amin. Wah, ini kaosnya kuning, background-nya kuning ya. Kuning. Kuning, oke. Dan malam hari ini kita tahu bahwa Mas Beben tidak sendirian, ditemani oleh Mas David Klintang, beliau adalah seorang pencipta seni dan gitaris. Kita sapa dulu Mas David. Selamat malam Mas David. Selamat malam. Ya, oke. Mas David akan jadi teman bincang-bincang Mas Beben malam hari ini. Kita akan bahas mengenai progressive music ya. Dan dan nanti juga ada kita lihat penampilan Mbak Ria Zibi ya, beliau adalah vokalis Aksata, Aya, dan Dodi Katamsi, yang tidak lain tidak bukan istri dari Mas David ya. Terima kasih Mbak Ria. Mbak Ria, selamat malam. Selamat malam. Ya, sudah menyiapkan waktu ya untuk kita bersama-sama ngobrol di Selasa malam ini, Mas Beben. Oke. Baik, nanti untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing, seperti biasa Anda bisa langsung buka mic, langsung bertanya atau sharing apapun. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan e-certificate, cukup berkontribusi hanya Rp75.000. Oke, langsung saja kita dengarkan bersama-sama bagaimana pembahasan mengenai progressive music ini. Mas Beben dulu ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Dan terima kasih sudah hadir malam ini. Bergabung di seminar Music dan Jazz di Indonesian Belajar. Dan bersyukurlah pada zat yang menggerakkan hati untuk kita bergabung. Karena untuk belajar, dan belajar itu pasti ada kebaikan di dalam diri kita. Dan kebaikan itu adalah dorongan dari Dia juga, dorongan dari Tuhan ya. Jadi bersyukur ya kalau kita digerakkan hati untuk terus belajar. Pokoknya salah satu quote saya adalah jangan berhenti belajar selama bernapas ya. Jadi biarkan ketika kita sampai titik akhir kita mencapai kualitas ruh yang maksimal ya. Kita punya bekal yang banyak dan salah satu bekal yang banyak ya untuk di dimensi lain adalah ilmu. Ya, Tuhan Maha Ilmu. Siapa yang mendekati ilmu, dia mendekati Tuhan. Dan ilmu itu luas, nggak hanya dipisah gitu. Ini ilmu agama, ilmu dunia enggak. Semuanya kalau niatnya karena Tuhan, semuanya adalah spiritual. Oke, malam ini kita akan membahas sebuah musik yang agak jarang dibahas. Jadi dalam tema-tema workshop, bahkan juga di kampus-kampus agak jarang juga dibahas ya. Tema-tema progressive music. Dan apa progressive music itu sebenarnya? Nah, jadi banyak selebatan kata-kata. Progressive musik berat, progressive musik kompleks, hitungan ganjil, dan sound-sound aneh, macam-macam. Pokoknya ketika mendengar kata jazz, progresif, konotasinya langsung berat. Tapi memang kalau kita lihat yang paling populer lah, saya sebutnya
cicit ya. Cicit band buah hasil dari progresif, misalnya Dream Theater ya kan. Kalau orang mendengar Dream Theater kan kayaknya wah ribet dan macam-macam ya, harus skill tinggi, hitungan. Tapi apakah progresif pasti harus seperti itu? Dan bagaimana musik seperti Dream Theater bisa lahir? Ya, kita dengar asalnya dari mana? Karena sesuatu yang lahir itu pasti ada latar belakang. Apakah John Petrucci dan kawan-kawan tiba-tiba ngarang punya ide seperti Dream Theater itu? Ya, di dalam filsafat seni, biasanya kita membuat sesuatu atau bisa mengapresiasi sesuatu, biasanya ada pengalaman seni sebelumnya biasanya. Dan saya juga pernah bilang ke murid, ke sahabat, kalau kamu suka sebuah musik, coba mundur 2 ke belakang, gitu kan. Misalnya kalau suka Jaco Pastorius, coba Jaco pengaruhnya siapa, terus kemudian yang mempengaruhi Jaco dipengaruhi oleh siapa, gitu. Kadang-kadang ada yang nyambung sepertinya, tapi ada yang nggak nyambung. Misalnya, kalau kita tanya Eddie Van Halen, dia suka Eric Clapton. Misalnya, Eric Clapton suka Buddy Guy, kayak gitu misalnya. Tapi mereka nggak sama, gitu kan? Itu menariknya. Jadi ini bagian dari wawasan, ya, bagian dari wawasan seni budaya, history of music. Ini penting banget malam ini dan jarang dibahas. Nah, sebenarnya kita udah punya harta karun yang namanya YouTube ya. Walaupun belum terlalu lengkap ya. Kalau bagi kolektor-kolektor tuh, apalagi yang album masih banyak yang nggak ada di YouTube sebenarnya, ya kan? Nah, tapi paling tidak malam ini bisa jadi pemicu nama-nama. Jadi tidak mungkin menghabiskan semua pelajaran progresif musik dalam satu malam. Dan lebih enaknya nih sebenarnya sambil denger gitu. Saya ngomong, tonton filmnya, denger, bahas. Harusnya gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini intro aja ya. Dan saya ditemani David yang kalau ini menurut saya pribadi, di dalam musiknya ada progresivitas yang dituangkan dalam pribadi maupun dalam bandnya Are You Alone. Dan juga David ya mungkin suka yang musik seperti yang saya pakai kaosnya ini, King Crimson atau Frank Zappa dan lain-lain ya. Sedikit banyak mungkin nanti David di sini akan hadir bicara sebagai musisi yang ada keterkaitan atau ada keterpengaruhan atau pandangan bebas aja ya. Saya bagian menjelaskan sejarah dulu tapi singkat aja. Oke, sekarang kita mulai. Progresif itu apa sih sebenarnya? Oke, tadi saya udah bilang, ada yang bilang kompleks, rumit, wah segala macam lah. Karena kok kalau dilihat musiknya, nanti National Health beda sama Soft Machine. Soft Machine beda sama Emerson, Lake and Palmer. Terus beda sama Gentle Giant. Terus beda lagi sama Pink Floyd, Porcupine Tree. Di mana benang merahnya? Ya kan? Di mana benang merahnya? Kok progresif itu demikian beragam? Tapi yang membuat dia progresif itu apa? Oke, saya persingkat. Jadi kalau menurut pandangan saya, ya pada akhirnya sesuatu yang aneh, sesuatu yang kompleks, sesuatu sound yang macam-macam ya namanya itu sebenarnya efek dari sikap progresivitas. Jadi progresif itu sebenarnya dimulai dari anak-anak bandnya ini, si pelaku, musisi dan bandnya yang punya pikiran progres, ya, punya pikiran ke depan, ya. Misalnya contoh mungkin salah satu saya sebut, mereka berpikir di tahun 60-an, misalnya contoh, gimana ya musik kira-kira 50 tahun ke depan, gitu kan? Gimana musik kira-kira 30 tahun ke depan? Nah, itu salah satu landasan pola pikir mereka. Mereka nggak mau mainstream gitu. Kita tahu saat itu mainstream di mana? Ada di Bee Gees, Beatles, Rolling Stone gitu kan? Ya, itu mainstreamnya ya. Yang secara umum dilakukan sama dari kalangan kelas-kelas pekerja. Ya kan? Nah, jadi ada pikiran progres, pikiran ke depan. Yang kedua, akhirnya dengan ke depan mereka nggak mainstream. Mereka menjadi tidak mainstream. Nah, jadi nggak mau istilahnya memainkan musik yang
udah umum terjadi pada saat itu. Akhirnya karena pikiran progres, pikiran nggak mau yang mainstream, dan berpikir ke depan, nah diwujudkannya dengan apa? Nah disinilah mulai mengarah ke teknis. Diwujudkanlah dengan ada yang eksplorasinya pada sound, ada yang eksplorasinya pada teknik, ada yang eksplorasinya pada komposisi. Makanya pada waktu saya kebetulan saya hidup sedikit merasakan hidup di zamannya. Jadi maksudnya di zamannya ketika Genesis, Yes, ELP mulai naik dan terkenal, saya kebetulan memang remaja saat itu. Dan saat itu pastinya saya tidak mengatakan musik itu progresif. Nah, orang dulu suka menyebutnya dengan art music aja. Art, atau disebutnya art rock. Nah, gitu kan? Karena selalu ada rocknya. Art rock. Ya. Nah, terus kemudian mulai berkembang symphonic progresif. Kenapa disebut symphonic progresif? Karena gini, sedikit cerita. Kebanyakan sebagian besar yang main progresif ini memang kalangan menengah, Inggris di 60 pertengahan. Nah, kalau di Inggris di kalangan menengah tuh rata-rata anaknya diajarin klasik. Jadi mereka dikursusin klasik, main piano klasik, main gitar klasik, bahkan bisa jadi sekolah musik dengan background klasik. Tapi mereka berontak. Jadi artinya mereka pemberontak di antara klasik gitu loh. Jadi di antara klasik yang mainstream, ya ini karena kewajiban orang tua ya kan, atau karena memang udah menjadi budaya mereka, tapi kan belum tentu anak-anak remaja ini suka gitu dengan musik yang mereka pelajari. Akhirnya mereka anak-anak klasik yang bandel ini, gimana ya kalau kita main rock gitu kan? Tapi mereka main rock dengan dasar klasik. Akhirnya mereka membuat lagu-lagu dengan pendekatan simfoni, ya. Nanti bisa dilihat pada lagu-lagu misalnya di album Sailing England by the Fount, Genesis, terus Yes, Close to the Edge dan macam-macam. Jadi sebenarnya King Crimson juga begitu, ya. Cuma King Crimson ada pre-jazz-nya kadang-kadang. Nah, jadi mereka dengan pendekatan klasik membuat lagu. Nah, inilah akhirnya lahirlah musik yang disebut symphonic progresif. Nah, sebelum lebih jauh, ya, saya akan masuk ke prog maps aja. Prog maps. Wah. Jadi kita bisa lihat pohonnya ya. Saya share screen dulu. Share screen dulu. Ini panjang ceritanya nih. Sedikit-dikitnya dulu, di sini ada Ricky ya. Dulu pernah diajak jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kalau di markas KJK 9 jam tuh paling enggak. Dipaksa nonton King Crimson dan Emerson Lake and Palmer segala macam. Untung Ricky kuat ya. Dipaksa kuat. Dipaksa tapi bermanfaat. Ini udah keluar nggak Mas Dewa? Udah Mas. Udah keluar ya? Udah. Oke, ya. Progressive music. Ini dibikin sore tadi. Saya pikir tadi nggak mau bikin, tapi buat bekal lah, ya kan. Selama ini kan ngomong sama Ricky, lisan aja di warteg, ya kan. Jadi biar ada catatan resminya gitu di Indonesian Belajar. Jadi nanti di kemudian hari, kalau anak cucu kalian ada yang kali aja kan ada darah progresifnya, pengen tahu sejarah progresif, udah nonton aja di YouTube channelnya Indonesian Belajar, ya kan. Ini langka nih. Oke, kita langsung ke pohonnya aja di sini. Ya, prog maps ya. Nah, ya Ricky pernah lihat kayaknya. David juga mungkin pernah lihat. Nah, kita lihat di tahun 65 ke bawah ada musik-musik yang masif, musik-musik yang sudah lahir ya, musik-musik murni yang belum terlalu banyak percampurannya walaupun sudah ada percampurannya juga ya. Ini kita lihat ada musik rock, musik folk. Rock ini pun juga rock and roll masih kuat ya karena kita sebut kalau rekaman pertamanya tahun 51 itu masih rock and roll-nya kuat. Jadi ada musik rock, folk, classical, R&B, jazz, avant-garde. Terus kemudian semua ini kita tidak bisa bilang fusion menyatu, tetapi akhirnya di tahun 66 lahir musik yang namanya psychedelic rock. Psychedelic ini dari psycho, kejiwaan, jiwanis, ya. Kalau saya dengar sound-soundnya David itu psychedelic, bisa dibayangkan orangnya suka mengembara jiwanya gitu kali ya.
Atau yang mendengarnya jadi menerawang gitu kan. Nah, tapi psychedelic rock-nya ada dua background. Pertama dari si pelakunya memang ya dia suka mengembara jiwanya, pengembaraan jiwa, merenung, berpikir, tapi berpikir aktif ya, bukan berpikir yang aneh-aneh ya. Berpikir positif, kan kita pasti mengetahui lah ada jiwa-jiwa yang hening ya, tapi dia aktif dan akhirnya melahirkan musik yang namanya psychedelic rock. Tapi ada juga unsur yang gini. Ada unsur kesengajaan bahwa aduh, bosen nih musik yang industri sekarang nih. Musik pop sekarang nih, kita coba yuk. Gimana kalau kita bikin lagu dengan pengaruh marijuana misalnya, dengan pengaruh LSD misalnya. Ada juga tuh yang begitu. Dan yang nomor 1, yang nomor 2 ini juga melahirkan musik yang namanya psychedelic rock. Ada beberapa ciri di dalam psychedelic rock, misalnya musik yang repetitif, ya, sound-sound yang khas tuh, yang membuat orang menerawang tadi, repetitif, atau kadang-kadang anehnya, ini nyambungnya di mana coba? Misalnya musik seperti Jimi Hendrix. Jimi Hendrix itu, wah orang bilang blues, rock. Kok tahu-tahu ada sebuah buku yang memasukkan dia ke dalam psychedelic rock. Di mana psychedelicnya? Nah itu tuh. Pengembaraan jiwa tuh. Dia tuh kalau udah solo tuh kan tuh, wah kayaknya udah berada di dunia lain tuh. Ya kan? Nah jiwa itunya tuh yang Jimi Hendrix masuk ke sini. Ya. Nah Soft Machine album 1-2 aja. Nanti album berikutnya kan dia lebih pre-jazz, avant-garde ya. Oke. Dari psychedelic rock nanti ya, barulah lahir yang namanya musik progressive rock ya. Ya nanti saya ceritain sejarahnya di sebelah. Tapi saya singkat aja. Jadi kalau kita tulis di sini ada Muddy Blues, King Crimson, The Nice, Procol Harum, tapi ada yang belum ditulis di sini. Kenapa nggak ditulis? Karena dia embrio. Jadi ternyata kalau menurut kritisi sejarah, ya, para pengamat sejarah musik, bahwa ini embrio psychedelic rock, progressive rock, ada juga embrionya dari albumnya The Beatles, ya, yang Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, Revolver. Nah, tanpa sadar album-album The Beatles yang itu, ya, coba kalau kita dengar Lucy in the Sky with Diamond, kayak lagu-lagu gitulah, bukan lagu-lagu rock and roll-nya. Ya, itu pun juga secara tidak langsung juga ada perseteruan terselubung dengan band dari apa namanya? Band dari Amerika, ya kan? Boleh dibilang Beatles-nya Amerika tuh, Beach Boy, ya. Nanti Beach Boy bikin Pet Sound, tapi keduluan sama The Beatles yang bikin Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Nah, dari situ album Beatles itu, nah ini mulai nih Muddy Blues, King Crimson di album pertamanya, The Nice, Procol Harum, ya. Mereka di album-album di tahun ini semuanya seperti menjadi embrionya progressive rock, ya. Nah, kemudian dari sini mulai masing-masing tuh agak membentuk warna, ya. Contohnya di sini ada art rock, ya. Kita lihat di sini tuh. Ya, kita lihat di sini ada ya agak kecil-kecil nih tulisannya kan. Ada elo. Ini bisa dicari nih semuanya di mudah-mudahan ada semua ya. Dari sini nih, symphonic progressive yang saya bilang ada Yes, Genesis, ELP, King Crimson, symphonic rock kawin dengan art rock melahirkan pop rock yang akhirnya melahirkan Rush tuh. Rush aja udah di sini nih, ya. Rush, Kansas, Stick. Ini band-band keren nih. Nah, coba kalau kita cari Dream Theater di mana nih misalnya, ya. Di sini ada pohon, ya. Coba, ya. Nanti dari sini mulai lahir nih prog metal di sini nih Dream Theater nih. Turunan dari Rush, Kansas. Nah, di sinilah nih 90-an Dream Theater lahir, ya. Simfonik progresif sendiri yang saya bilang, mereka membuat komposisi dengan cara orang simfoni, dengan cara orang klasik membuat lagu rock, ya. Tapi meskipun punya dasar pemikiran yang sama, musiknya beda-beda, ya.
King Crimson dengan Genesis agak beda, ya kan? ELP, Genesis, Pandegraph Generator agak beda. Akhirnya melahirkan turunannya lagi nih. Hard progressive, folk progressive, Jethro Tull nih. Yang ada lagunya sepanjang 46 menit, ya. Terus ada The Nice, ya kan? Kit Emerson dari sini nih sebelum VLV. Ya, terus ada klasik progresif, di sini Yes Genesis dan lain-lain. Ada Continental Rock. Continental nih sebenarnya istilah untuk simfonik progresif yang nggak dari Inggris, nggak dari Amerika. Contohnya ada PFM. Ya, PFM ini asik nih. Kayak Genesis, tapi punya ciri khas dengan bahasa Italinya. PFM ini band dari Italia nih, simfonik progresif dari Italia. Keren, ya. Terus kemudian di tahun 80-an, apakah musik seperti ini sudah tidak ada? Memang ketika Genesis mulai berkembang ke album Paperless, Juke gitu ya. Sepertinya musik-musik kayak Genesis tuh, nih kalau diceritain satu-satu bandnya panjang. Katakanlah di tahun 80-an mulai meredup simfonik. Nah, orang kangen. Ada sebagian musisi dan orang-orang yang kangen akhirnya membentuk musik seperti itu ya di tahun 80-an dengan konsep yang sama tapi lebih ringan. Akhirnya lahirlah. Sebenarnya ringan-ringan relatif ya, cuma ada yang berpendapat demikian. Lahirlah musik yang namanya neo-prog, neo-progression. Neo-progressive. Di sini kayak IQ, Arena, Falas, Marillion. Ini sebenarnya pengikut-pengikut dari aliran ini. Ya. Nah, di satu sisi ada juga yang ini kadang-kadang nama ya. Nama yang ada di sini sebagian besar itu dinamakan sama penggemar, kritisi, wartawan. Cuma ada dua nama nih yang ngasih nama musisinya sendiri. Pertama Zool. Zool ini artinya surga. Di sini ada band namanya Mahma, rata-rata orang Jerman ya, maksudnya orang Perancis, warga negara Perancis keturunan Jerman. Nah, Zool ini artinya surga. Mereka bikin musik sendiri, ya, menerjemahkan itu. Dan sampai mereka bikin bahasa sendiri, bahasa Kobayan namanya. Ini Mahma nih keren, salah satu idola saya. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua yang mereka namakan sendiri adalah Rio. Rock in Opposition. Nah, di sini. Nah, terus kemudian ada Canterbury. Ini khas juga nih musiknya nih. Di situ ada jazznya, ada klasiknya bercampur dan membentuk musik sendiri. Ya. Ini kayak punya dunia sendiri nih Canterbury nih. Yang rada fusionnya, rada simfoniknya. Nih band-band seperti ini keren nih. Gilgamesh nih boleh dibilang kadang-kadang agak-agak kayak KJK juga nih. Maksudnya gini, kadang-kadang tuh orang itu aja sebenarnya gitu loh. Misalnya National Head berempat. Ganti basis namanya jadi Hatfield and the North. Satu hilang gitu kan. Nanti namanya jadi lain kayak gitu muter-muter. Tapi yang sering jadi sentralnya itu Dave Stewart ya. Bukan Dave Stewart-nya kan ada dua tuh ya. Dave Stewart-nya yang pianis ya. Terus kemudian ada juga fusion jazz. Ini kok masuknya kemana kok ada fusion? Kenapa nggak masuk jazz? Siapa ada satu era di fusion era awal ya kita tahu akhirnya ada Cassiopeia, Fourplay dan lain-lain. Nah di sini nih unsur rocknya masih kuat nih, unsur rocknya masih kuat dan nggak umum, maksudnya nggak seperti fusion yang era sekarang. Unsur progresivitasnya kuat ya. Di sini lahirlah band-band seperti Stop Machine, ya, Hatfield and the North dan macam-macam di sini. Termasuk Frank Zappa punya gaya fusion sendiri. Terus kemudian nanti ada space rock ya. Ya, bahkan di sini Hawkins, Gong, Pink Floyd masuk sini. Ada juga crowd rock. Crowd rock ini sebenarnya crowd tuh bahasa yang sedikit ya berawal crowd ini bahasa yang sedikit punya maksud merendahkan atau anti Jerman sebenarnya. Nah, tapi crowd rock ini boleh dibilang akhirnya menjadi progresifnya Jerman. Musiknya, elektroniknya kuat, ya psychedelicnya kuat. Saya juga suka. Saya punya buku khusus yang membahas khusus crowd rock. Ya, ini ada band-bandnya Ken, Guru-Guru, Faust, Vevelvoh, Amondul. Nah, ini keren ya. Nah, inilah kira-kira pemantik pertama ya
Kalau mau tahu lebih jauh kan kembali lagi seperti apa kata Louis Armstrong, bingung soal jazz, definisi dan lain-lain, katanya dengerin aja ya. Nanti kamu juga tahu jazz itu kayak apa. Progresif juga gitu. Jadi malam ini menyarankan untuk dilanjutkan ya dengan ngulik masing-masing karena ini keren-keren, sayang kalau dilewatin ya. Ini panjang kalau saya ceritain, saya lewatin aja paling nggak ini bacaannya lah dari apa yang saya jelaskan ya. Apa yang saya jelaskan, ini cuma saya kasih lihat nih contoh album Yes, Tales from Topographic Ocean. Ini double CD, lagunya cuma 6 apa 4, bayangin double CD, panjang-panjang. Lagu-lagu di Symphonic Progressive itu panjang-panjang ya. Nah, terus kemudian ini nanti kapan-kapan bisa dibaca ya. Mungkin nah ini beberapa album yang tadi saya sebut ya. Ini paling nggak wajib pertama lah ya. Syariah nih wajib pertama, ini ada Mahma tadi. Terus ini yang fusion, mewakili fusion progresif ini. Mahavisnu Orchestra, ini Kansas mewakili pop rock. Make Oldfield ya bisa spacey juga ya, space music dan lain-lain. Ini salah satu masterpiece King Crimson, album Red, ELP. Tadi ada juga Gentle Giant ya, Octopus. Ini Van de Graaff Generator, Pink Floyd, Yes, Genesis ya. Ini dianggap album sempurna nih yang Selling England by the Pound ya. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini kesimpulan genre progressive rock tidak terbatas hanya pada musik rock semata. Pada akhirnya ada jazz, ada folk, kayak tadi apa namanya, ada Jethro Tull ya. Kalau kita melihat Jethro Tull juga ada bluesnya, ada rocknya, ada folknya. Lihat albumnya ya. Bahkan di era 70-an tuh band-band pop tuh banyak yang ya, kalau kita bahkan kalau ke jazz album pertamanya Bob James rada-rada progresif, pokoknya tahun itu tuh pengaruhnya kuat ya. Jadi banyak band-band pop sekalipun agak-agak rada-rada progresif di tahun itu ya kan, meskipun nggak terlalu kental. Sebagai sebuah genre progresif dalam sejarahnya sangat kuat dipengaruhi oleh musik psychedelic rock. Namun banyak sekali karya-karya yang progresif ditemukan juga dalam musik jazz, blues, folk. Misalnya di blues apa progresifnya? Misalnya ada band namanya Government Mule ya. Di blues tuh coba dengerin tuh. Dia ada yang bilang dia Southern rock ya. Jadi rock dari era-era selatan, dari daerah-daerah selatan Texas. Tapi nggak umum, bluesnya itu nggak umum ya kan. Nah terus kemudian ada musik etnik, bahkan musik pop yang musik pop sekalipun. Konon juga kayak musik seperti ABBA itu pernah progresif juga ya, silakan cari ya. Kan itu pop banget sebenarnya. Jadi banyak di era-era itu ya. Saat ini musik progresif telah menjadi genre yang paling luas cakupannya dan telah menembus batas-batas aliran mainstream. Jadi jangan pernah berpikir progresif sudah mati. Persoalannya CD-nya terakhir lagi CD masih dijual aja. CD-nya susah masuk di sini. Misalnya ada band-band kayak seperti Ahmad Riyad gitu kan. Terus kemudian ada band-band yang jazz tuh, Jaga Jazzis. Oh keren banget musiknya. Nggak mati, mereka terus berkembang. Karena siapa yang bisa mengendalikan atau menahan pemikiran manusia ya. Pemikiran manusia nggak semua orang musik tuh mewadahi semuanya. Mewadahi yang umum, yang setengah nggak umum, yang aneh-aneh, absurd. Musik bisa menjawab pemikiran manusia. Jadi tinggal wujudkan aja ya. Musik progresif tidak melulu rumit, jadi nggak selalu rumit. Kadang-kadang kalau kita lihat ketukan, ya kalau yang satu cepat, ganjil-ganjil, ada yang kadang santai, kayak Pink Floyd ya, walaupun ada yang 7/4 juga, tapi cenderung lebih slow, santai. Tapi dia eksplorasinya di lampu juga, sound juga, ya kan. Juga tidak harus mengadopsi art musik atau semangat psychedelic, tapi lebih penting adalah ekspresi berkesenian yang penting, ya. Jadi ketika di dalam progresif itu, tadi yang sebenarnya yang Beatles tularin juga bukan soal psychedelicnya doang, bukan soal progresifnya doang, tapi konsep album. Kebanyakan progresif ini lebih
album konsep. Jadi begitu bikin album nih punya cerita dulu nih. Wah, ingin bikin perjalanan negara Indonesia dari presiden pertama sampai terakhir albumnya gitu. Judulnya Indonesia. Nah, ntar tinggal kita wujudkan. Oh, pertama agak klasik. Jadi dalam satu album tuh udah nggak mikir genre lagi sebenarnya. Makanya jangan heran kalau musik progresif suka campur-campur. Ada jazznya, ada popnya. Wah, pokoknya mereka udah nggak terbatas kaidah-kaidah seperti itu. Tapi mereka berpikir pada visi, misi, dan konsep itu, ya. Dan tidak semata mengikuti tren maupun tuntutan pasar, gitu kan. Tapi kalau ternyata enak juga, karena ternyata Pink Floyd yang kita bilang progresif, ya ini catatan tahun 80 ya, tahun 80-90 catatan, mereka laku 10 juta keping. Nah, musik-musik Radiohead yang makin progresif itu juga laris banget. Jadi jangan berpikir bahwa yang aneh, yang absurd, yang progresif pasti nggak laku. Cuma kalau bermain musik dengan kayak gini jangan tanggung-tanggung gitu bahasanya. Pertama kuasai ilmunya, konsepnya kuat, dan eksekusinya juga bagus ya. Harus sabar yang pasti ya. Oh, ini cuma sampel ya, sampel-sampel lagu ya, dari mulai ini Tomorrow Never Knows, The Beatles itu udah rada-rada berbau-bau. Nggak umum ya kan, ya, album-albumnya. Ini tadi yang saya jelaskan, krautrock. Krautrock adalah istilah populer untuk band eksperimental atau progressive rock Jerman pada akhir 60-an 70-an. Ya. Ini tadi contoh-contohnya ada Kraftwerk, Mondo, Tangerine Dream, dan lain-lain. Oke, jadi itu intro dari saya, Mas Dewa. Dan saya paling tidak dari intro ini mengajak rekan-rekan musisi, apalagi yang memang hidupnya di musik. Musik itu begitu kaya. Sayang dilewatkan seminar malam ini, tapi kalau yang nggak sempat bisa lihat rekamannya. Tapi sayang juga nggak dilanjutkan. Ini kekayaan dunia musik. Ini kekayaan pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk musik. Jadi sayang kalau dilewatkan. Demikian dari saya, Beben Jazz. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Beben. Mungkin kalau ada pertanyaan disimpan dulu aja. Nah, Mas David sudah siap-siap nih, Mas Beben. Ya, ini kita dengerin Mbak Ria dulu atau diselingi Mbak Ria atau Mas David langsung? Mbak Ria dulu deh, satu lagu deh. Satu lagu, emang satu lagu, oh. Oh gitu. Ya udah satu lagu dulu, ya, refreshing dulu. Urusin anak dulu. Oke. Oh, iya, Mas David dulu. Iya. Oke. Silakan Mas David. Ini susah juga nih kalau nggak ada pertanyaan. Cuman saya sharing aja ya. Ya, sharing aja, David. Sharing pertama pertemuan David dengan ini dulu. Jadi pertemuan David dengan yang berbau-bau progresif itu kapan? Ya, jadi saya yang nanya deh ya. Saya yang nanya deh ya. Yang mancing. Pertama adalah pertemuan David dengan sesuatu yang berkaitan dengan progresif itu kapan? Terus kemudian mulai tertariknya dari sisi apa? Terus yang ketiga adalah pengaruhnya progresif di dalam berkarya itu apa? Nah, 3 pertanyaan tuh. Ya, jadi yang pertama dulu, awal saya juga nggak ngerti. Awalnya saya nggak ngerti kenapa saya bisa tertarik di jazz dulu, Om. Ya. Awalnya. Waktu itu kan masih zamannya Duta Suara tuh, lagi kalau masih ada yang tahu ya, Duta Suara. Jadi saya penggila tuh, beli-beliin kaset. Kalau nggak salah keluarannya siapa tuh Om ya, yang putih tuh di Duta Suara banyak banget itu. Banyak yang sebelah kanan, iya. Jazz klasik ya, keluaran pokoknya. Saya beli-beliin itu semua. Nah, setelah saya beli-beli semua, tiba-tiba ada teman abang saya, itu saya ingat banget, dia bilang, Fit, lu doyan jazz? Iya, coba lu dengerin Dream Theater deh. Itu jazz lagi, yang Another Day, dia bilang gitu. Itu di album Images and Words. Wah, saya saking saya nggak taunya waktu itu. Kan waktu itu internet juga udah ada belum ya? Belum kayaknya. Udah tuh, saya cari langsung tuh. Saya cari ke Duta Suara, bela-belain malam, minta dianterin teman. Pas sudah saya beli, saya nggak dengerin. Kan waktu itu udah saking nafsunya, terus kalau nggak salah Duta Suaranya mau tutup. Jadi saya cuman, wah ada kasetnya, saya beli.
Nah, sampai rumah saya dengerin, saya bingung. Ini jazznya di mana? Gitu loh. Ini nggak ada jazznya, ini musik apa nih? Dream Theater. Cuma karena udah beli, jadi sok-sok aja. Daripada rugi, saya menghargai dong udah beli. Saya dengerin, saya paksa. Nah, itu kunci pertama. Jadi kelanjutannya, ini beruntung banget teman-teman yang bisa ngikutin hari ini, Zoom hari ini. Kita termasuk orang yang beruntung bisa mengenal progresif. Dan saya harapkan di malam ini teman-teman harus membuka wawasan, harus berani membuka wawasan. Gitu. Karena kalau kita udah menutup wawasan kita, terus kita udah nggak mau mendengarkan apaan sih ini, udah itu rugi banget. Jadi pelajaran pertama, dengan dengerin progresif, salah satunya kita jadi orang yang bisa berwawasan terbuka di dalam kehidupan ya. Jadi kita bisa menghargai orang lain. Begitupun dengan jazz. Karena kalau musik, ini nggak ada maksud merendahkan atau nggak, tapi kenyataan. Kalau musik yang kita buat itu berjalur pop, yang udah kebanyakan dan orang banyak tahu, mereka dalam penciptaannya, mungkin ya, ini so tahu nih, dan bukan maksudnya menuduh, tapi pasti mereka dalam menciptakan, mereka ingin tahu nih, oh pasarnya apa sih? Oh kita buat begini yuk, gitu. Jadi kita dimanja, jadi wawasan kita tertutup, mau nggak mau. Nah, sedangkan di dunia progresif ataupun jazz itu sendiri, dalam proses pembuatannya ialah justru yang membuat inilah ada di pikiran dia, dan itu yang dituangkan di karyanya. Dan kita menghargai. Urusan suka atau nggak suka, urusan nanti. Nah, saya lanjut lagi. Tadi pertanyaan Beben. Jadi pas sudah dengerin Dream Theater, saya hargai. Nah, saya bingung tuh. Wah, kayak Another Day ya. Musik rock tapi ada saksofonnya waktu itu. Kan jarang-jarang tuh. Another Day. Nah, udah saya dengerin. Waktu itu saya Dream Theater terus. Udah, Dream Theater terus. Akhirnya saya kumpulin tuh. Dream Theater, ini. Dan mulai terbuka pada saat itu. Saya nggak ngerti kenapa setelah saya dengerin Dream Theater, tiba-tiba ya saya orang beruntung, nggak ngerti kenapa saya langsung terbuka. Jadi saya bisa dengerin, pada saat itu saya penggila jazz, saya nggak mau dengerin yang lain. Tapi pada saat dengerin Dream Theater, saya mulai bisa dan pengen tahu tuh, mulai beli kaset yang lain, mulai dengerin Ingwi, mulai dengerin jazz tetap Cassiope, semua kaset waktu itu. Tapi dengan dengerin Dream Theater awalnya itu, saya mulai banyak dengerin genre-genre lain. Kayak gitu. Saya ingat banget tuh mulai beli Ingwi, mulai doyan Sepultura, kayak gitu-gitu. Mulai thrash metal juga saya dengerin, dari thrash metal yang Napalm Death lah, apalah, udah setan-setan tuh udah. Tidak. Nah, setelah perjalanan itu saya belum main musik ya, masih ya pegang gitar gitu-gitu aja lah. Cuma jadi mungkin waktu itu penikmat musik lah, lebih ke penikmat musik. Cuman setelah dengerin Dream Theater dan sebagainya, saya mulai belajar gitar waktu itu. Belajar gitarnya pun saya nggak ngerti kenapa, karena pengaruh itu saya melawan terus dengan teori yang ada. Jadi waktu itu ada belajar 1000 chord buku itu dari almarhum om saya Willy Sumantri, dikasih ke sini padahal buat abang saya. Cuman karena abang saya nggak pernah nyentuh, akhirnya saya yang nyentuh. Nah, di situ aja saya bisa berpikir gitu. Kalau segini banyak chord kan nggak mungkin saya hafalin. Pasti ini harus di pengertian, ini harus ada hukumnya gitu. Nah, itu bisa timbul kayak begitu tuh. Awalnya saya yakin banget, sadar banget pas sudah dengerin Dream Theater tuh. Awalnya. Nah, setelah dari situ mulai ngeband, singkat cerita, tiba-tiba saya ketemu almarhum Om Pipit. Nah, itu temannya Om Beben di IPS tuh, zaman dulu tuh, Indonesian Progressive Society tuh. Nah, saya dibawa sama Om Pipit, jadi pas sudah ketemu, wah, ya dia pada saat itu ada pujian lah. Wah, main lu gini ya. Ya udah, lu doyannya apa? Kata Om Pipit waktu itu. Wah, saya doyannya ya maklum ya, masih muda lah ya, sombong. Oh, saya doyannya progresif, Om. Wah, kan Om Pipit agak tua waktu itu ya, Om Beben ya. Jadi sombong sedikit saya. Saya doyannya progresif, dalam hati saya, lah
Ini om begini pasti doyannya main-mainnya plus paling juga atau apalah, main-main pop lah. Terus dia bilang, doyan progresif ya? Apa doyannya? Dream Theater. Oh, tuh musiknya gimana? Musiknya begini om. Wah, saya cerita-ceritain tuh. Belaga itu yuk ke rumah. Iya, dia belaga. Saya kan nggak tahu om. Iya. Terus dia kata Om Pipit, kata almarhum, rumah lu di mana? Di Rawamangun om. Wah, pas dong dekat sama rumah gua. Rumah gua di Belanak, kata dia. Jalan Belanak. Dekat tuh sama rumah saya. Ya udah, kapan lu ke rumah? Ya udah, saya ke rumah tuh om. Beneran. Saya nggak ngerti gimana. Kayaknya Om Pipit tuh sengaja om. Memang itu udah jalannya berkah buat saya om ya. Jalannya Tuhan waktu itu ya om. Ya dia nggak ada CD, nggak ada apa om. Di rumahnya om. Nggak tahu diumpetin ya Om Beben tahu sendiri Om Pipit orangnya gimana kan ya. Itu nggak ada CD, nggak ada apa om. Rumahnya ini mau dengerin apa ya. Akhirnya dia buka lemari. Nah di lemari itu om bener-bener cuma Dream Theater doang om adanya. Nih gue punya Dream Theater, lu dengerin Dream Theater yang mana Fit? Yang ini om. Oh gue punya nih kebetulan nih. Lu doyan ya? Coba dengerin. Didengerin Dream Theater. Itu saya setiap hari disuruh ke rumahnya Om Pipit om. Dengerin Dream Theater semua album om. Udah cerita. Dream Theater udah katam, baru lu tahu nggak Pit? Sebenarnya ada band kayak begini lagi nih. Apa om? Lu doyannya selain kayak gini apa? Wah saya doyan jazz om. Ayo udah, yang jazz lu tahu siapa? Pokoknya apa yang saya tahu dia sediain om. Waktu itu dia stylein ini ya Wes Montgomery, Kenny Burrell, terus Joe Pass siapa? Udah tuh. Sampai Piringan Hitam. Waktu itu Piringan Hitam nggak sejamur sekarang, dia udah punya banyak tuh kayak Om Beben. Iya. Udah didengerin. Setelah itu baru mulai dia. Saya kena racunnya tuh di situ. Lu tahu nggak Pit? Ada band fusion. Apa tuh Om? Wah pokoknya keren. Ya karena saya udah dekat, udah sering nongkrong ngomongin musik, udah kena racunnya Om Pipit nih almarhum. Dia keluarin akhirnya Birds of Fire, John McLaughlin, Mahavishnu Orchestra. Ya udah, terus abis Mahavishnu Orchestra terus sampai Gentle Giant, King Crimson dikeluarin. Abis itu ada Magma semua. Abis itu dia keluarin satu di sepanjang, ya anggap tuh racunnya si Om Pipit ya Om. Dia kasih keluar satu nama Frank Zappa. Wah itu apa tuh Om? Dia bilang, lu belum saatnya Pit kesini. Dia ngomong gitu Om. Hah? Apa sih Om, orang musik doang? Enggak, lu belum saatnya. Udah didengerin lagi semua. Sama ada si Katie siapa namanya? Katie Bush. Kate Bush. Terus siapa lagi ya? Pokoknya segudang deh tuh. Gentle Giant DVD-nya yang dia puter-puter. Satu orang alat musik. Gantian instrumen ya. Ganti-ganti instrumen. Dan itu di waktu mendengarkan itu campur tuh teknik, wawasan saya dalam bermusik, bahkan saya akhirnya tidak memperhatikan hitungan-hitungan lagi. Justru saya memperhatikan seninya. Kan tadi memang progresif itu salah satu cirinya memang hitungan-hitungan ganjil ya. Cuman saya udah nggak perhatiin itu lagi. Setelah mendengar masuk ke Genesis, Gentle Giant dan sebagainya tuh udah nggak beneran teknik itu lagi, tapi lebih menghargai ya. Lebih menghargai, udah mulai ngebaca lirik, padahal saya nggak ngerti bahasa Inggris, cuma pengen tahu kenapa ya buatnya begini ya, kenapa nadanya bisa begini ya, wah segala macam tuh. Nah setelah itu semua barulah Fit, kayaknya lu udah saatnya, sekarang Frank Zappa lu boleh dengerin, dikasih lah tuh Jazz from Hell, bang. Saya baru pikir, bener juga Om Pipit, kalau andaikan pada waktu itu saya langsung dikasih Jazz from Hell, mungkin saya udah cabut kali. Jazz from Hell gitu, dia ngelihat nih Pit, dulu Stevie ini lu lihat, wah itu uniknya jazz si Frank Zappa. Dia tuh bilang session gitaris atau apa, dia nggak bilang. Dia cuma bilangnya kalau untuk gitaris stuntman gitaris ya, gitaris pengganti. Memang lucu banget. Gitaris. Ya, dari situ sudah akhirnya tertarik sama progresif. Dan ciri-ciri orang yang doyan progresif pasti di rumahnya punya original, nggak mau punya bajakan lagi. Pasti. Udah keracunan juga gengsi. Nih. Udah bajakan pasti gengsi. Pasti CD original maunya. Nggak mau lagi udah. Gitu. Nah, kalau pengaruh. Iya, pengaruhnya ke dalam karya-karya David. Nah, Ayah atau kan ya David punya album solo kan? Ya, album solo belum Om, baru EP dan besok kebetulan saya rilis. Udah lama nih rilis album single solo lagi. Nah,
pengaruh ke musik, baik Aya, baik solo, ataupun isian gitar saya di band lain, ataupun apapun itu. Jadi lebih ke saya ciptain musik udah nggak mikirin teknik lagi. Pada akhirnya pas udah ciptain musik itu, lihat liriknya tentang apa. Nah, baiknya pas udah lirik tentang apa, saya hanya mikir, berarti musiknya harus mendukung isi dari lirik. Jadi orang tahu, oh ini isinya ini, gitu. Dulu sebelum kenal progresif, saya nyiptain lagu apa, ya udah teknik, terus ya adalah mau dilihat, wah biar keren, ataupun apapun itulah. Mungkin solo-solonya juga mau dilihat, wah apa ya, pokoknya kayak gitulah. Duniawi dan fana deh. Tapi setelah progresif lebih kepikir ya yang abadi ya. Jadi udah mikirnya tuh kalau Om Pipit bilang ya lu harus mikir di atasnya orang berpikir kata. Itu tuh. Di atasnya orang mikir apa, nah lu harus di atasnya. Itu Om Pipit tuh bilangnya gitu. Saya pusing tuh dulu waktu dibilang kayak gitu. Nah, itu kata-kata Om Beben tuh semua kata-kata orang IPS tuh waktu ngeracunin sama tuh. Lu kalau suka ini, lo harus mundur tuh. Siapa? Gitu. Ini siapa pengaruhnya? Nah, itu kayak Dream Theater. Nah, Pit, lo harus tahu Dream Theater kenapa bisa begini nih. Siapa nih pengaruhnya? Wah, sahabat apa? Mungkin satu tingkat di atasnya, satu tingkat di atasnya. Nah, gitu jadinya. Nah, terus waktu nyiptain musik pun udah nggak iniin tempo lagi ya. Udah nggak udah nggak mikirin birama lagi waktu itu. Sampai sekarang udah nggak bikin birama. Pokoknya pas udah nanti kena drum, baru pemain drumnya bingung. Lah, Pit, lu di tengah-tengah kok lu ada 7, di tengah-tengah kok lu ada 5, habis itu 4 lagi. Pokoknya yang enak aja udah nggak mikirin ini lagi. Gitu. Gitu, Om. Gitu ya. Singkat tapi panjang. Terima kasih, David. Tapi artinya tadi yang David bilang tidak mikir lagi, itu sebenarnya sudah di atas mikir, gitu kan? Itu kalau di dalam spiritual itu udah badihi namanya. Jadi dia udah otomasi. Jadi progresivitasnya sudah di dalam diri dia, gitu kan? Jadi pokoknya dia berkarya aja. Tahu-tahu ya itulah yang terjadi, begitu orang lain masuk drum dan segala macam, baru nih kok nggak umum, gitu kan? Ya. Nah, kayak gitu. Jadi emang progresivitas memang pada pengkaryaannya. Jadi segala hal yang ada pada diri manusianya, soundnya, efeknya semuanya mensupport pada tujuan seni, ya, tujuan seni yang hakiki, gitu kan. Oke, luar biasa. Tapi jadi kangen juga sama almarhum Om Pipit dan Andi Julius ya. Ya. Itu dua sahabat yang pentolan-pentolan awal di progresif waktu itu. Cuma 20 orang dulu kita suka kumpul setiap Jumat di rumah Bang Andi Julius, ketua IPS waktu itu ya. Kita 20 orang mendirikan Indonesian Progressive Society. Kebetulan saya sama Om Pipit satu bidang tuh, ceritanya bidangnya bidang pendidikan. Bidang pendidikan dan pengembangan. Waktu itu ketuanya Andi Julius ya. Emang Om Pipit tuh jail-jail positif. Jadi saya hafal banget tuh dengan senyumnya juga. Iya. Dan dia tuh padahal dia pianis lulusan London itu. Iya, pianis. Ternyata dia keren banget itu. Ya. Genesis banget doyannya udah. Dia pemain yang hebat. Cuma Oras gitu-gitu Om ya. Iya. Oke. Oh iya Om. Ya. Sama kita bersyukur juga tuh. Ada besok ini bukan promo ya, selain nggak apa-apa. Promo juga nggak apa-apa, Bit. Promo juga nggak apa-apa. Nah, ini rilisan saya kan. Tapi ternyata ada teman saya juga. Saya juga ketemunya waktu itu di KJC. Ya. Dan dia besok ngeluarin rilisan juga solo di digital. Pas sudah saya dengerin, teman-teman coba denger besok Felix Dim, Instagramnya itu Felix Dim berapa gitu. Saya lupa ada angka gitu. Dia bikin lagu judulnya Space Odyssey. Pas sudah saya dengerin, itu pengaruh Zapanya kuat banget Om. Oh, judulnya aja udah nggak umum. Iya, saya kaget loh Om, dia bilang, iya, kok lu kayaknya pengaruh Japa ya, Dim? Gitu. Oh iya Mas, dengeran ya Mas. Iya, ya udah lanjutin aja, nggak apa-apa. Saya bilang. Bersyukur juga. Maksudnya ya biar wawasan terbuka lah kita semua. Ya jadi. Buat teman-teman di sini yang belum mulai, saya ajak
Coba deh. Coba dipaksa. Memang harus dipaksa. Jangan sudah dengerin, ini apaan sih? Memang soalnya kan kita biasa dengerin lagu-lagu yang teratur ya. Coba kita dengerin belok, terus kita paksa. Nah, dulu Om Pipit ngajarinnya gini. Saya kan sampai nginep-nginep tuh Om, di rumah Om Pipit. Nah, itu dia tiap malam, saya ada tidur dikasih kamar sama dia, saya di-setelin tuh semua musik-musik. Lu nggak usah pikirin, Pit, pokoknya lu nikmatin aja sampai tidur. Nah, teman-teman coba kayak begitu. Nggak usah dipikir deh, ini musik apaan sih begini? Jangan deh. Dengerin aja terus. Ntar lama-lama ngerasuk tuh rohnya. Roh-roh progresif itu. Dan itu pasti terbawa di dalam kehidupan. Gitu. Cara berpikir semuanya. Mantap, luar biasa. Ini tadi Felix ya, namanya Felix ya? Ya, Felix Dim, Om. Jadi judulnya tuh udah judul filmnya Stanley Kubrick tuh, Space Odyssey. Iya. Musiknya Frank Zappa. Wah, jadi kayaknya musiknya perlu didengar tuh, agak absurd kayaknya. Iya. Coba deh besok. Karena gabungan Kubrick dengan Frank Zappa ya kan? Iya. Ini Mas Dewa, mohon izin sebentar. Iya. Saya pengen Ricky juga ngomong nih, karena ya sebentar lah 5 menit, karena kasusnya kalau David ini nginep-nginep di rumah Om Pipit nih. Nah, Davidnya saya Ricky nih. Nginep-nginep nih. Coba Ki cerita pengalaman Ricky Ki soal perkenalan dengan progresif dan pengaruhnya sampai sekarang gitu. Kurang lebih sama yang David ceritain tadi. Jadi memang benar apa yang David alamin sama Om Pipit ya gue alamin juga, saya alamin juga sama ya di Kemayoran, di KBBN. Jadi gini, tiba-tiba one day tanpa intro, tanpa apa, setelah belajar jazz, bukan setelah, lagi during that, lagi belajar jazz, belajar musik, ilmu musik sama KBBN gitu ya. Terus tiba-tiba dikenalin itu sama satu orang, gitu. Satu orang temannya KBBN nih. Terus tiba-tiba ikut Ki pagi-pagi nginep sini. Ya udah nginep, pagi-pagi jalan. Kebetulan nginep sama teman saya tuh gitaris. David kayak kenal juga, Nino. Si Nino gitarisnya di Doang dulu. Udah, saya berdua sering belajar tuh sama di Kemayoran. Cuman dia paling nggak betah sama teori. Jadi langsung cepet tidur. 2 halaman panas. Iya, 2 halaman panas. Terus ya udah pagi-pagi udah saya ajak aja nginep no. Udah pagi-pagi berangkat tuh jam berapa ya kabarnya? Sampai sana jam 10 sampai Cinere. Ya sampai Cinere. Oke. Namanya Mas Didit. Saya manggilnya Mas Didit progresif. Didit Canterbury itu. Didit Canterbury. Terus ya udah ke rumahnya saya dikenalin. Wow, ada apa nih ya dengan sosoknya dia yang tinggi, kurus gitu kan. Terus orangnya juga matanya melotot, terus kalau ngomong berapi-api. Asik orangnya. Udah langsung makan sebentar, langsung masuk kamar dia. Tiba-tiba udah disetelin. Nih Ki, jadi kayaknya KBBN sama Mas Didit ini udah sekongkol atau apa gitu. Pokoknya sekongkol atau apa, pokoknya disetelin Laserdisc saat itu. Laserdisc, terus tiba-tiba kita ditontonin sama King Crimson. Ingin, ini musik apa? Ki, nonton. Nih, Ricky sama Nino wajib nonton ini. Oke, jangan keluar kamar sebelum ini selesai. Satu Laserdisc dong. Ada kali tuh 1 jam, 2 jam. Dan nontonin. Ini apaan ya? Mau keluar, mau asam mulut, mau ngerokok nggak enak sama KBBN, gak enak sama Mas Didit. Ya. Terus kata KBBN ini perintah nih. Ya udah diem aja di situ. Udah. Abis nggak sampai situ ya. Ternyata King Crimson selesai 2 jam, ditambahin lagi yang lain. Gentle Giant, National Health didengerin. Udah gitu nggak cuma nonton doang, denger CD-nya tuh udah mesti dengerin aja begini. Itu belum pernah tuh KBBN ngedidik saya tuh kayak gitu. Dipaksa gitu. Ya kan pokoknya. Otak tuh udah mumet banget ya. Itu sampai jam 4 sore sampai jam 5 sore begitu aja terus ya kan. Akhirnya makan siang, paling breaknya makan siang doang, kita nyolong-nyolong keluar berdua sama Nino ngerokok, suruh balik lagi, dengerin lagi. Nah, udah dengerin, nonton lagi ya sampai jam 4 sore, sampai jam 5 sore, dari jam 10 pagi. Well, itu pengalaman luar biasa, sampai akhirnya memang, bener kata David, paksain dulu dengerin progresif. Itu awalnya denger itu adalah hal yang pasti aneh.
Dan Kak Beben juga pada saat itu sama Mas Didit itu ngejelasin mengenalkan progresif pertama ke saya itu nggak langsung dari yang light dulu, tapi langsung kayak advance-nya gitu. Begitu loh. Gue nggak tahu Dream Theater dulu tuh Fit saat itu. Gue nggak tahu Dream Theater tuh apa. Yang di otak gue pada saat itu yang paling rumit adalah Rush. Gue belum pernah denger Dream Theater. Terus ya udah, tiba-tiba didengerin itulah. Nah, udah. Dengerin Frank Zappa adalah setelah udah agak masuk, udah itu nggak cukup nonton doang. Perjalanan sampai rumah itu Kak Beben ngomong sambil setel musik seperti itu di mobil. Ingat banget itu mobilnya Mazda yang itu ya pokoknya 323 ya. Mazda 323 mobil tetanus katanya itu zaman dulu sih. Banyak rombeng di mana-mana tapi mobil bersejarah tuh. Terus ya udah panjang jalan dengerin itu, waduh ini kapan selesainya ya. Udah tuh abis itu capek sekali. Besokannya penasaran bukannya kita malah kabur malah datang lagi. Kami mau tahu dong, udah di situ ada dijelasin sejarahnya apa itu Canterbury, siapa itu Robert Fripp, siapa itu ini, malah Ricky mau tahu yang kayak gimana. Ricky kalau lama-lama suka sama King Crimson, dengerin lagi karena musiknya aneh terus unik terus nggak biasa terus udah didengerin ini. Nah dari Canterbury dari King Crimson itu orang-orangnya dijelasin lagi satu-satu. Bill Bruford bikin album sama siapa, Robert Fripp bikin album lagi sama siapa, terusnya John Wetton bikin lagu sama siapa, terus nanti personilnya Robert Fripp diganti sama siapa ininya, terus sampai yang era sekarang. Terusnya ternyata gabung lagi band gabungannya yang lain lagi itu bikin nama apa ini apa, sampai semuanya jelas. Akhirnya baru dah setelah itu saya diajak ke IPS kenalan sama Mas Andi Julius di situ dan teman-teman yang notabene wow seram-seram sekali. Mereka tampilannya rapi, bukan tampilan rock and roll, bukan apa, dan rapi, bapak-bapak dan eksekutif muda gitulah orang-orangnya. Tapi begitu dengerin musik, begitu membahas musik, lebih parah daripada seorang musisi sekalipun. Karena yang dibahas juga musik yang luar biasa sih menurut saya. Akhirnya kebawa sih. Akhirnya setelah dengerin itu ya, membuat kita tuh menjadi berpikir nggak biasa. Bukan membuat kita berpikir kalau dalam membuat musik, bahkan dalam hidup pun nggak berpikir linear lagi. Ada banyak kemungkinan yang masuk dalam apapun dalam kehidupan. Itu gara-gara dengerin progres. Nah, itu akhirnya benar kata David. Awalnya dengerin Seattle Sound, grunge, heavy metal, and then tiba-tiba jazz, and then tiba-tiba progressive, dan end up with model kayak Frank Zappa, and then tiba-tiba saya dibalikin lagi ke satu album yang ada teman saya seorang seorang pemerhati musik dan musisi juga sebenarnya, Aldo Sianturi. Begitu didengerin album itu, dia bilang apa ya Kak Ben, saya lupa. Ini merusak harmoni. Album ini merusak harmoni. Itu albumnya Beaches Brew dari Miles Davis. Setelah dengerin progresif banyak, Kak Ben ngajak balik lagi. Ini loh cikal bakalnya. Cikal bakalnya fusion, cikal bakalnya progresif. Dari sinilah dimulai sama Davis. Memang di album Beaches Brew itu saya nggak bisa nyalain Aldo juga kalau itu merusak harmoni, tapi itulah basicnya gitu lah. Bermain melepas apa adanya, bassnya main apa, ininya main apa, tapi tetap dalam satu kesatuan harmoni yang setelah kita dengerin progresif baru bisa memahami apa yang Mas Davis maksudkan, seenggaknya sedikit lah gitu. Dan baru bisa ngerti kenapa lahirnya musik progresif itu, kenapa bisa muncul Gentle Giant, King Crimson, Mahmah, Frank Zappa, and then so on, dan lain-lain, sampai munculnya Rush. Tiba-tiba dengerin Dream Theater, saya pikir itu Rush, ternyata tuh, ini Rush kok musiknya agak modern ya, gitu kan. Tiba-tiba, ternyata itu Dream Theater, gitu kan. I know it's easier, lagu apa judulnya? Pertama kali saya pikir, ini Rush keluar album baru, ternyata itu Dream Theater. Barulah suka Dream Theater, tiba-tiba muncullah Symphony X, dan segala macamnya. Ternyata di Indonesia, wow, saya kagum banget sama band Pendulum. Tiba-tiba ada band Imanissimo manggung di acara IPS. Kapan ya gue bisa bikin musik seperti ini? Dan apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba sekarang Are You Alone, teman-teman gue sendiri muncul. Itu pop. Jangan progresif gak laku, Rick. Kalau bilang progresif. Are You Alone tuh bukan pop. Pokoknya pop. Ntar bikin avant-garde aja kita. Pokoknya teman-teman
kita kasihkan ngobrol kan. Tapi ajakan buat teman-teman, bener deh, cobain deh teman-teman, cobain, bener. Jangan ditutup wawasannya gitu. Ini teman-teman yang ada di sini beruntung banget, beneran. Ini bukan omong kosong kok. Jadi salah satu kita dengerin progresif ialah di dalam kehidupan sehari-hari atau teman-teman yang kerja kantoran nanti ngelihat suatu masalah itu nggak di satu titik, nanti bisa di beberapa titik. Itu udah otomatis, pasti gitu loh. Jadi ngelihat kehidupan nanti itu luas banget teman-teman. Ini buat kehidupannya nih. Ini jadi dalam, tapi kenyataannya memang begitu. Nggak sembarangan. Nah, salah satu korbannya ya istri saya. Ini salah satu korbannya. Wanita progresif ya. Udah progresif jazz lagi, waduh. Makanya dinikahi kalau keracunan. Nah, apalagi habis itu kan masuk lagi avant-garde kan waktu itu si Om Pipit kasih, saya lupa yang bawain Om, pokoknya dia tulisnya F sama dengan 0. Itu filmnya dia benar-benar jadi semua alat musik tuh trombon, trompet, biola, semua piano itu nadain F semua. Teng, semua F ya. F dari oktav rendah sampai oktav paling tinggi F gitu, terus F terus lama-lama dihancurin. Alat musiknya tuh dihancurin di atas panggung. Saya nggak ngerti tuh. Waktu itu, ini avant-garde kok begini ya? Kenapa nih Om? Nah itu kata Om Pipit waktu itu. Gue juga bingung Pit, kenapa katanya si Om Pipit tuh. Sama avant-garde lainnya, terus ada yang paling terkenal tuh bener-bener dia nggak mainin apa-apa sama sekali. Itu siapa Om Beben tuh? Yang Son of Silence ya. Itu jadi bener-bener partiturnya kosong semua, rest semua, tanda istirahat semua, terus dia diem doang. Jadi cuma pakai waktu doang. Nah ternyata filosofi waktunya Om ya, itu yang dia ada pesannya ya. Ya kayak gitu. Dan silence is music tuh. Gila itu adalah musik juga. Nanti totalnya 273 itu. Iya. Itu masa ruh ditiupkan, terus dalam kandungan, terus mulai ditiupkan nafas di dalam janin tuh. Panjangnya itu. Nah, kalau F tadi kaitannya dengan warna. Jadi musik itu kan ada kaitan dengan warna. Misalnya itu A merah, F itu hijau. Itu pengaruh ke saraf tuh nanti. Wah, itu lebih dalam lagi tuh kan. Jadinya kan. Ya, ini panjang sebenarnya. Pasti orang-orang itu pakai ilmu. Masalahnya nggak mungkin sembarangan. Kenapa harus F? Kenapa panjangnya 4 menit 23 detik gitu kan? Iya. Itu pasti ada alasannya. Itulah avant-garde. Ya, itulah orang-orang progresif memang baik dalam musik maupun wawasannya mereka punya pengetahuan kayak Close to the Edge. Kenapa cuma 3 lagu itu kan? Ya. Kan 3 lagu itu mencerminkan kitab-kitab Weda ya dari Buddha ya. Jadi lagu pertama tuh kitab A, lagu 2 kitab B itu Hindu Om. Hindu ya, Hindu. Ya. Pokoknya mereka itu nggak sembarangan, selalu ada alasan. Nah, demikian. Pokoknya memang yang David bilang memang saya kan nggak bisa bilang kalau ini kalau anak-anak tahu atau musisi tahu sayang banget kalau nggak ikut. Tapi ya pada akhirnya kan saya selalu di awal bilang ya, saya selalu setiap pertemuan saya bilang beruntunglah pada zat yang menggerakkan hati untuk bergabung, karena memang kita mau koar-koar yang dapat rezeki siapa dah gitu. Ya. Memang kita mau teriak-teriak kayak apa tuh kalau nggak bukan karena dia menggerakkan. Makanya jangan Anda berpikir memilih jazz, jangan Anda berpikir Anda memilih musik progresif dan lain-lain. Sesungguhnya musik itulah yang memanggil Anda. Sesungguhnya iya, kita betul 21 orang dikasih tahu progresif, yang nyantol cuma Hairul misalnya. Nanti apa cuma Lukas. Memang begitu loh pengalaman saya. Jadi makanya beruntunglah pada zat yang menggerakkan hati untuk gabung ke sini dulu, ya kan? Ya. Perjalanan spiritual ya, Fit ya. Ya. Dan salah satunya saya ceritain juga kenapa saya bilang kita bisa lupa teknik tuh. Tapi jadinya kalau ini dalam hal memegang alat musik nih. Ini teman-teman yang main musik ya. Kita bisa lupa akan teori itu, tapi kita justru nyari jalan kita sendiri. Jadi kita mencari cara belajar yang cocok buat kita. Pada akhirnya kayak gitu. Salah satu contohnya ya sampai sekarang kan jazz itu Coltrane dan turun-turunannya ada Alan Holdsworth sebagainya. Kalau kita dengerin Alan Holdsworth, ya cobain aja teman-teman. Itu kan udah jauh di luar dari pentatonik, bahkan solmisasi biasa gitu. Seorang Alan Holdsworth. Ternyata
dengan progresif, jadi kita mau menggali ini si Alan Husserl, kenapa sih ini bisa begini ilmunya? Wah, ternyata ketemulah scale-scale di luar yang biasanya kita pelajari. Modes yang biasa kita pelajari itu. Modes mayor, minor, dan wah ini udah masih teori musik ya. Tapi justru dengan progresif bisa ketemu begitu. Kalau nggak progresif pasti kita ya ini teman-teman yang tertarik aja ya. Pasti kita cuma tertarik di ya udah di 21 itu tuh ya A minor, D minor, G, terus isiannya blues, pentatonik ya udah kayak begitu. Padahal pentatoniknya sendiri ada banyak apa, ini soal teknis musik ya. Tapi dengan progresif itu akan keluar sendiri. Kita nggak mencari tapi dia keluar sendiri dan akhirnya kita mau ngulik ke dalam. Pokoknya teman-teman beruntung banget yang bisa dengerin apalagi amin kecantol pada saat ini. Amin. Waduh, gila deh. Indonesia maju, Om. Beneran kalau progresif udah masuk pop, bisa chart nomor 1 radio Indonesia. Amin. Saya yakin. Tapi kejahatannya juga cantik-cantik, Om. Saya feeling saya sih, nggak kasar-kasar. Mainnya cantik semua, udah kayak mafia semua, Om. Gitu ya. Ya, jadi memang kalau bahasanya, kalau dalam spiritual, yang pertama harus dibukakan kolbu ya. Ketika kolbu kebuka, hati ini kebuka, hanya tertuju pada Dia, sejatinya semua adalah Tuhan. Amin. Nah, kalau di musik ini, pembuka kolbunya progresif nih. Gitu. Jadi kalau udah dibuka kolbunya sama progresif, melihat musik semuanya tuh jadi selalu bisa melihat peluang menjadi sesuatu yang nggak umum. Iya. Dalam kehidupan sekalipun. Jadi ayolah berat kayak Ricky, kayak David ya dipaksain dulu. Waduh. Saya juga dalam hati mah senyum-senyum juga ngeliat Ricky. Kan? biarin. Tapi untungnya nurut. Nah makanya soleh dia. Anak yang soleh kan nurut artinya kan. Ya jadi awalnya nurut dulu aja sama guru dah. Ya kan. Karena nggak mungkin kalau guru nyuruh yang nggak bener, ya kan? Artinya kalau gurunya punya niat yang baik ya. Nah, tapi kan yang penting dampaknya pada akhirnya kan. Ada momennya mesti klik aja nurut. Nah, itu ya, Khairul ya di Tegal ya. Siap Bang. Ya, ini main gamelan ya, Pit. Waduh nih Bang. Jangan lupa di Amerika itu di sebuah sekolah musik, Khairul. Ya. Itu ada gamelan-gamelan yang mainin musiknya King Crimson tuh. Cari aja tuh ntar. Jadi pakai gamelan ya bahkan. Ini pakai gamelannya kayak Kanjeng Bang, saronnya. Oh gitu ya. Dan dengerinnya biasanya masih musik-musiknya kayak Kanjeng kayak yang Victory kan ada. Mainin itu kayak gitu. Bagus. Oke, silakan Mas Dewa dipimpin. Mungkin ada yang mau bertanya atau apa? Oke, luar biasa nih. Jadi beruntung banget ya Mas David ya. Kita di sini ya. Beruntung Mas. Beruntung ya. Kita juga beruntung nih dengerin Mas Ricky juga dipaksa Mas Beben juga. Iya, karena tadi kayaknya cocok. Itu kan jazz lah. Itu keluar jazz dadakan tuh. Ya. Oke. Mungkin ada yang bertanya atau sharing sebelum kita. Iya tuh kayaknya udah siap. Ria udah siap ya. Itu dia keberuntungan berikutnya nih kita bisa mendengarkan Ria Zippy. Ya. Oke. Karena kita nggak tahu awalnya disuruh live performance, jadinya nggak sempat latihan lagu sendiri. Oh, oke. Apalagi lagu prog ya. Kita akan lagu yang PR dari saya tuh. Ya. Great Receiver ya. Nah itu dulu tuh zaman KJK tuh. Keren juga tuh. Nah ya akhirnya kita ngebawain lagu dari proyek kita berdua yang namanya Aksata, di mana Aksata sendiri artinya itu abadi. Nah ini single pertama kita sudah ada di digital platform teman-teman. Ya ngepop lah pokoknya ini. Pokoknya gini Pit, nggak usah bilang pop, nggak usah bilang jazz, pokoknya lagu pop ya di tangan orang progresif pasti agak-agak nggak umum juga. Itu nggak bisa dibuang-buang gitu Pit. Oke. Nah teman-teman selamat menikmati judulnya Tentang Rindu. Tentang Rindu, oke. Tepuk tangan dulu lah.
Keren banget. Keren. Selera saya banget itu. Nah, itu lihat aja popnya aja kayak gitu kan. Iya ya. Oh, jadi minis kayak itu. Gara-gara istri saya nyanyi, saya jadi keinget cerita baru kemarin. Jadi istri saya habis main sama Mas Dodi. Nah, istri saya ini langganan, ya bersyukur dipercaya untuk pasti selalu bawain lagu Pink Floyd. Yang mana? Lagu yang mana? The Great Gig in the Sky, Om. Cocok dah. Nah, ini dia sendiri bilang, istri saya, setiap membawakan lagu The Great Gig in the Sky, padahal itu lagu itu isinya cuma chanting. Ya. Teman-teman silakan dengerin. Di sini ada yang vokalis nggak? Coba saya lihat Ricky vokalis juga sebenarnya. Ya nggak ada. Oh iya, Ricky vokalis. Nah, gue punya mantan vokalis nih. Saya deh vokalis deh. Saya vokalis pas-pasan. Kenapa Ria? Membawakan lagu itu, istri saya bilang setelah membawakan lagu itu, bawain lagu apa aja jadi enak. Bingung kan? Itu karena, kayak ini sih, kayak pemanasan, warming up, kayak eksplorasinya ini banget. Emang keluar banget gitu vokalnya, Om. Jadi kayak habis minum makan permen Peterman ya kan? Ya. Tapi habis itu serak-serak dikit. Ya, begitu. Serak-serak kalau saya nyanyi, ya kan? Coba kasih sedikit chantingnya di Greek itu, dikit. Coba. Silakan. Kasih nada dasarnya, Pit. Oke, ini aja ya. Apa namanya? YouTube ya, coba. YouTube. Soalnya kan lagunya itu musiknya bener-bener. Iya. Masih bisa nggak ya? Bentar. Itu kan sambung menyambung ya. Great Gig. Nah, sambil nyari itu nanti Om harus ceritain, Om, itu sejarahnya kenapa dia bisa bikin gitu ya, Om. Apalagi bersyukur tapi lagi mabok kayak pasti, Om. Kalau dari liriknya ya, Om, dia nggak pernah takut untuk meninggal gitu ya. Jadi kapan aja gue dipanggil gitu istilahnya, jadi gue akan siap gitu. Gila. Jadi sedalam itu. Ya, Bet. Bentar saya kayak izin ke toilet bentar aja sebelah nih, biar nyimak. Oke. Oke, sambil tunggu Mas Beben dulu. Mas Beben biar denger dulu ntar. Ya, Mbak. Iya ya. Mas Beben lagi ke toilet. Oh, Mas Beben. Ya. Lagi toilet. Jadi teman, ya begitulah, sambil nunggu Om Beben. Ya, sekali lagi diingatkan, progresif itu mungkin suatu hal yang aneh. Mau musik apa aja, ini kayak teman tadi kita yang di Jawa Tengah yang main Mas Kairul. Fahmi. Oh, Fahmi. Fahmi, ya. Main gamelan, mungkin setelah dengar progresif, Mas, walaupun di situ nggak ada unsur gamelannya ya, kemungkinan besar ntar cara berpikir Mas Fahmi akan beda. Dan itu akan dieksplor, si gamelan itu. Di balik ada filosofinya gamelan itu sendiri ya. Itu kan pasti dalam tuh. Gitu. Karena
di luar sendiri, kalau Mas Fahmi pernah lihat drummernya The Police, siapa Ki? Stewart Copeland. Si Copeland itu udah bikin konser dan isinya itu gamelan semua, Mas. Oh, mantap. Itu saya bahkan saya ngeliat, wah, pernyataan pertama pas wah udah dicuri nih, kita diam-diam nih sama orang luar. Alatnya kita nggak tahu dapat dari mana kan, pasti ada dari sini dong. Alat-alatnya itu kan, ya udah. Dan dia bikin konser semuanya gamelan, Mas, sama drum. Si Copeland main drum dan sisanya harmoninya itu semuanya gamelan. Gila, Mas, gila itu. Apa nih? Apa nih? Tapi udah pernah ada kok. Jadi waktu itu saya pernah nonton konser, tapi dia gamelan doang, jadi gamelan duet gitu. Nah itu dia benar-benar kayak ya nggak kayak orang main gamelan yang kayak biasa nada Jawa gitu. Enggak, dia jadi kayak benar avant-garde gitu. Benar-benar terus orangnya juga ikutan, ada atraksinya juga gitu. Jadi itu kayaknya memang udah mulai ya, di sini aja juga udah banyak gitu yang, jadi udah banyak yang udah terbuka gitu. Ya, jadi pendekatannya itu kalau menurut saya mungkin, nah ini cara pandangnya itu bukan hanya sebatas entertain, Mas. Emang dalam gitu. Ya saya nggak tahu ya orang-orang sekarang gimana ya. Jadi gamelan ini pun nggak komplit, hanya cuman saron aja, Bang. Hanya cuman saron, kemudian ini sudah dimodif sama kayak Kanjeng. Jadi ini nadanya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, ada 8, kayak do re mi fa sol la si do. Jadi bisa ngikutin nada yang di ini. Cuman saya nggak tahu konsep teori ya. Saya bener cuman dengerin sama lihat YouTube, terus saya ikutin kan kayak gitu. Tapi kalau sampai teori belum sama sekali nggak tahu, Mas. Nggak apa-apa. Awalnya karena saya sendiri nih, Mas. Saya ini termasuk otodidak, Mas. Saya juga kok. Iya. Saya juga. Saya juga. Saya beruntung banget nih malam ini berarti ya. Iya. Setelah dengerin progresif, Mas, tiba-tiba nanti kita nyari sendiri, Mas. Nyari ilmunya itu sendiri. Nggak yang pasrah gimana. Pokoknya kita akan ngulik terus tuh. Ya paling nggak kayak pikirannya yang terbuka gitu loh. Jadi kayak, oh ya bisa diginiin ya. Nah, iya. Bisa diginiin ya. Terus kayak bisa ngikutin apa isi hati kita. Jadi kayak kita nggak terpatok sama teori yang ada yang kita biasa dengerin, tapi jadi kayak oh iya ya, kalau misalnya kayak kita harmoni aja gitu ya langsung ya mikirin lagi kayak gini, oh ya bisa diginiin ya, misalnya dari 4/4 aku lagi pengen seru nih, gue ubah jadi tiba-tiba cepet gitu. Itu kan udah progresif sebenarnya. Ya, sebelum tahu Kiai Kanjeng tuh saya abis dengerin progresif, tiba-tiba diarahkan ke satu album, nama judul albumnya adalah Pada Sebuah Ranjang. Itu karyanya Sujiwo Tejo. Itu sangat menarik sekali dan itu progresif sih buat saya sih. Karena Sujiwo Tejo di situ benar-benar wah nggak biasa tuh, keren banget. Nah terus apa yang dialami teman-teman di sini ya, cuma di Indonesia Belajar ini, itu seperti yang saya alamin pada saatnya sharing sedikit pada saat saya di IPS pertama kali datang. Melihat mereka ngobrol dan berbicara sangat antusias tentang progresif, sementara kita nggak tahu ini ngomong apa, ngomong apa. Bener banget, Bang. Ya. Bener banget. Pasti teman-teman ngalamin itu sekarang, begitu antusiasnya David sama Ria ngomong, saya juga ngomong antusias banget soal progresif. Bener banget. Saya alamin itu dulu di IPS, ya udah alami aja. Mungkin mudah-mudahan abis ini nyari. Ini ada siap. Dan memang kalau zaman sekarang soalnya udah terbuka, Mas. Internet banyak kan, Ki. Kalau sekarang tinggal ntar semoga Om Ben sharing PDF-nya, Om. Yang tadi. Oh iya. Om Ben sharing kan ada tuh siapa albumnya apa. Nah, itu tinggal nyari di YouTube. Itu silsilah lah. Palingnya silsilahnya tuh. Iya, yang apa? Yang tadi main gamelan itu band apa tadi itu, nanti pengen dengerin juga. Oh, Stewart Copeland. Stewart Copeland ada di YouTube, coba aja ya Stewart Copeland Orchestra atau apa gitu. Itu kalau itu dia nggak album, Mas, itu memang live YouTube. Nah itu banyak, menurut saya kalau andaikan itu Frank Zappa banyak banget jenis suara yang kalau dipakai gamelan itu sebenarnya keren. Lagu-lagu Frank Zappa. Ya Om Beben ya. Betul sekali. Iya. Gitu. Nah, coba silakan balik nih, Om Beben udah balik. Kalau disuruh ngomong nggak berhenti, kita kasih progresif. Ada pertanyaan nggak, Mas Dewa? Silakan. Enggak, ini ada Mbak
Ria mau nyanyi sedikit soal yang tadi, Mas. Oh iya, Chan tadi ya, The Greek. Coba The Greek tadi. Ini kita cepetin aja ya. Musiknya sekitar depannya bisa 2 menit, 3 menit. Ya, jadi 1 menit lah, Chan lah. Silakan. Tapi jangan yang teriak ya, ntar tetangga bangun. Ya udah. Oke. Takut bangun ya. Karena memang nggak boleh ragu-ragu memang ya. Nah itu disarankan denger deh. Iya, disarankan denger. Karena asik tuh ya, salah satu yang itu kan konsep album juga kan dari album Dark Side of the Moon ya. Jadi memang dari album Pink Floyd yang Dark Side of the Moon itu nanti kalau tadi di covernya ada tuh yang tadi saya sharing di slide saya, Mas. Yeah. Nah, itu memang salah satu masterpiece jadi album yang terkenal yang saya bilang laku 10 juta kopi waktu itu dan sekarang udah nambah pastinya. Itu memang itu formasi paling asik dari bandnya masih komplit tuh ya. Jadi artinya otak-otaknya kayak Roger Waters masih ada, terus David Gilmour masih ada, itu 2 otaknya dari Pink Floyd itu masih ada di situ. Nanti setelah The Wall kan 1 udah keluar tuh, ya kan. Nah jadi di situ memang boleh dibilang David itu puncak dari karyanya dari Pink Floyd di album itu Dark Side of the Moon. Jadi komplit itu lagu itu. Soundnya oke, lightingnya kalau manggung oke, karya komposisinya oke, semuanya oke. Ya, emang seru tuh. Terus juga disarankan nonton live-nya tuh, live at Pompeii itu. Bagaimana mereka membuat musik di Bukit Pompeii itu. Keren banget. Mereka sengaja bawa peralatan ke Bukit Pompeii itu dan wah seru banget ya. Saya ada DVD-nya tuh prosesnya tuh. Itu legend itu, harus koleksi legend itu. Ya, jadi memang salah satu hal yang memang perlu disimak ya. Memang tidak semuanya akhirnya kecebur pada jazz, tidak semuanya terpanggil pada progresif. Emang ini musik-musik yang spesifik, unik dan nggak semua orang bisa terpanggil kemari. Makanya tadi David bilang beruntung kalau bisa ikut malam ini, apalagi sampai suka, ya kan? Alhamdulillah tuh, ya. Ya, betul. Apalagi silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, mungkin saya buka satu penanya ya. Silakan kalau ada yang lain, Mas Rifki dan Mas David, Mas Khairul, ada yang perlu ditanyakan atau di-sharingkan? Mas Khairul. Boleh. Apa aja? Ya, tadi apa aja bebas. Boleh. Tadi omong apa yang Bang Riki itu benar banget. Saya dari tadi bingung aja yang diceritain. Cuman saya menikmati aja, apalagi Bang Daniel main. Jadi saya sangat menikmati, enak banget. Cuman ini saya mau nanya, saya suara saya menggema, dengar jelas kayak Bang? Jelas Mas Fahmi. Jadi saya kan sebenarnya main musik lama, cuman emang nggak tahu teknik dulu, sempat main drum, main gitar tuh merasa nggak bisa denger nada gitu, jadi nggak bisa lagi. Tapi ketika terakhir 2015 kesini saya suka sama Kiai Kanjeng gitu kan. Terus saya beli saronnya Kiai Kanjeng yang ternyata berbeda. Tangga nadanya itu nggak kayak gamelan. Kalau gamelan kan ada yang 5, ada yang 6 gitu ya. Ada yang apa namanya? Nah, ini tangga nadanya 1, 2, 3 ada 8 tangga nada di saronnya gamelan Kiai Kanjeng. Dan saya mainin otodidak. Jadi benar-benar biasanya ngeliatin YouTube-nya Kiai Kanjeng, terus saya coba raba nadanya. Oh, di sini terus ketemu kadang. Nah, itu kalau kayak gitu sebaiknya ini untuk meningkatkan kemampuan tadi, meningkatkan pengetahuan.
apakah cukup dengan saya pokoknya memainkan terus atau seperti apa itu Bang? Terima kasih. Oke, makasih Mas Fahmi. Silakan mungkin Mas Bipin nanti atau Mas David. Ya jadi gini, kalau dibilang sebaiknya Mas Khairul ya, memang kalau dibilang sebaiknya kan kita tahu kalau bahwa musik-musik etnik ya atau musik kadang kalau di dunia dibilangnya world music kan banyak di nada-nada pentatonik atau nada-nada yang bukan dimaksudkan adalah pentatonic blues bukan, tapi banyak bermain-main di hanya 5 not, hanya 5 nada. Ya, jadi katakanlah gini ya, saya kasih contoh dikit. Kan gini nih, Mas. Pertama nanti Mas Khairul coba mempelajari musik diatonis dulu, misalnya seperti kayak gini kan. Kan? Kan diatonis ada 7 not kan. Nah, nanti itu pelan-pelan. Itu dipelajari di 12 key. Di 12 key artinya di 12 tangan nada. Jadi misalnya do re mi di se, gi de, gi e. Nah nanti ada musik-musik diatonis yang pentatonis yang hanya 5 not. Misalnya contoh minor pentatonis yang suka dipakai orang blues apa rock. D, re amalannya nggak ada, terus 3 dan 7 turun setengah. Misalnya seperti gini. Ya. Terus yang 6 not, jadi ada dari pentatonik berkembang ke blues scale. 6 not ditambahin 5 turun setengah. Jadi terus saya mainin pentatonis yang lain. Ini Jepang sebenarnya. Ini tangan ada pentatonis Jepang, cuma rada-rada kayak Sunda, tapi sebenarnya asalnya Jepang. Ya, misalnya itu juga 5 tuh, ya kan? Nanti di Indonesia tuh ada 4 pohon besar, ya. Nanti pentatonis itu ada yang di Jawa, di Sunda, di Sumatera Barat, terus ada Bali sama Sulawesi dengan alat musik yang berbeda, ya kan? Nah kalau kan mungkin kalau gamelan ini kan memang sejarahnya mulai dipakai untuk dakwah oleh Wali Songo, ya kan? Iya. Yeah. Dipakai dan itu punya maksud tuh, ya kan? Kalau disatuin semuanya, bunyinya tuh akan ayo beramai-ramai menuju Tuhan gitu loh. Nah, tapi dengan bunyi-bunyian itu mengandung makna ke sana arahnya. Nah, gitu. Nanti berkembang lagi, ya kita tahu bahwa di zaman Majapahit, ya kan? Nanti sesuai zamannya, misalnya gong tuh lahir di zaman perungu, ya kan? Karena tadinya kan sebelumnya ada zaman bambu. Nah, ketika zaman bambu lahirlah musik-musik kayak angklung, terus kemudian struling, ya. Nah, begitu nanti ada zaman perungu lahirlah musik yang gong seperti tadi, ya kan? Nah, tentunya kalau di zaman bambu itu belum ada gamelan, ya kan? Nanti ketika di zaman perungu terus kemudian dipopulerkan, dibawa ke sana ke sini oleh Majapahit, kan? Nah, tapi artinya gini, kembali kepada pertanyaan tadi, pertama, ya kalau dibilang step-stepnya, nanti biar lebih paham apa yang kita lakukan, nah Mas Khairul belajar musik diatonis, supaya main pentatonisnya nanti lebih paham, gitu loh. Karena yang Mas Khairul mainkan itu kan aslinya musik pentatonis, artinya cuma 5 atau maksimum cuma 6. Itu kalau dibilang ada pelok sama slendro, ya kan? Yeah, Slendro sendiri kan ada Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra di era-era Majapahit itu dari Wangsa Sailendra, makanya namanya jadi slendro. Itu kan dari Wangsa Sailendra, gitu kan? Nah, jadi nanti paham diatonis agar diatonisnya makin mantep. Ya kan? Nah, nanti paham pentatonis, tapi juga paham tentang
musik diatonis. Jadi ngembangin, karena memang kan saya pernah kolaborasi dengan Kiai Kanjeng tuh. Memang kolaborasi, mungkin juga perjalanan, Kiai Kanjeng itu perjalanan. Tadinya pun dia seperti gamelan yang lain tadinya. Iya. Tapi karena dia kolaborasi dengan dia kan main sampai Vatikan, ke Inggris, kemana, terus main juga dengan Bebenjes dan lain-lain, supaya dia luas. Dia luas, pertama dia menyamakan tuning dulu. Karena gamelan itu aslinya gamelan satu dengan gamelan lain tuh tuning aja beda. Jadi kayak Kanjeng dengan Kiai Riki gitu misalnya. Jangan lupa nama Kiai itu kan nama gamelannya. Ya kan? Iya, gamelan. Kiai Kanjeng, Kiai Riki itu tuningnya bisa beda tuh. Makanya dengan hal itu jadi sulit gamelan berkolaborasi dengan musik lain, tapi akhirnya dengan perjalanan ya jazznya dari Kiai Kanjeng adalah dia pertama sistem tuning disamain, terus kemudian mengembangkan ya boleh dibilang gamelan yang udah siap menjawab tantangan zaman dengan jadi jumlahnya 8 gitu kan. Jadi akhirnya bisa berkolaborasi dengan diatonis gitu. Memang seru. Dan nanti itu kan memang sebenarnya sangat mistis. Gamelan itu sebenarnya agak mistis ya. Jadi dia dipakai bisa jadi alat melodi, ya. Tapi bisa juga dipakai sebagai alat ritmis, gitu. Musik kan ada harmoni, melodi, ritmis, gitu. Ya. Ingat ritmik itu bukan berarti ritmik itu bukan artinya selalu drum dan bass. Ritmik itu bisa sesuatu yang repetitif. Misalnya ketika lagu Beatles Dear Prudence misalnya, Dear Prudence. Dia melodi tapi ritmis gitu misalnya. Dia cuma gini dong. Sepanjang lagu gitu doang tuh lagunya. Dengerin. Entar dibawain sama Brad Meldo ya. Dibawain sama Brad Meldo, pianis. Dear Prudence keren banget. Jadi dasarnya kan melodi sebenarnya. Panjang lagu itu muncul terus gitu. Nah, jadi kalau kamu tahu wawasan-wawasan seperti itu, kamu jadi tahu memperlakukan gamelan kadang sebagai alat ritmis, kadang sebagai alat melodis gitu loh. Karena seperti musik yang kamu pernah share tuh, yang musik pernah kamu share di video, di situ fungsi gamelan kamu kayak ritmis. Itu muncul terus-terusan itu aja kan. Muncul lagi. Nah, nanti kalau kamu lebih paham, nanti not yang kamu pilih nggak sembarangan nanti. Kamu akan tahu nih misalnya nanti ada di dalam musik itu ada ilmu interval misalnya. Sekarang saya mau masukin gini, saya akan bunyiin gamelan di interval tritone misalnya. Gitu loh, kayak gitu-gitu tuh ya. Jadi intinya adalah jangan khawatir, yang penting Khairul Fahmi sudah bergabung di grup ini, di grup KJK dan sudah ketemu teman-teman ini yang siap ditanya. Perdalam terus saja ya. Perdalam terus aja. Sambil belajar, sambil ada saatnya playing yang seperti David main aja udah nggak usah mikir gitu. Ada saatnya learning, ada saatnya kamu belajar memang ya kayak gitu. Oke. Tenang dibimbing kan. Siap. Oke, terjawab ya Mas Fahmi ya. Iya. Oke, nanti tanggal ke Jakarta dia. Nama April ke Jakarta. Nama April ada acara tahu saja. Tapi kalau mau diajak jalan-jalan tuh anaknya ke rumah Dik doang tuh tanggal 6 saya ada acara tausiah jazz tuh. Oke, mantap. Anggapnya piknik, jangan jauh gitu, kalau jauh Ciputat, tapi yang hype piknik lah. Oke, ya. Ada Mas Dame juga, selamat malam Mas Dame. Bergabung, terima kasih. Iya, terima kasih bergabung. Oke, Mas Beben, ini waktu kita udah harus apa istilahnya harus menunda waktu untuk ngobrol lagi untuk Selasa depan ya. Baru intro ya. Baru intro udah ini ya. Iya. Oke, mungkin nanti Mas David sama Mas Beben bisa closing statement, tapi ini kita berikan dulu apresiasi untuk Mas Beben juga di acara ini, narasumber. Katanya progressive music ini. Progressive music, dan juga untuk Mas David juga. Silakan. Iya. Terima kasih. Nanti ini Sahfit udah dapat sertifikat ini sah anak progresif ini.
Wah, perjalanan masih jauh, masih belajar. Gak apa-apa, kalau soal jauh kita sama-sama belajar lah. Ya. Juga untuk Mbak Ria ya. Wah, resmi Ria nih. CV. Nulis CV-nya gitu lagi ya. CV. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Ria, terima kasih Mas Beben, terima kasih Mas David. Mungkin Mas David closing statement dulu sebelum Mas Beben. Silakan Mas David. Ya, teman-teman, pokoknya belajar, saya pun masih belajar, karena benar kata Mas Beben, kita harus belajar terus. Karena dengan semakin kita belajar, maka ilmu untuk merendahkan hati itu akan semakin kita dapatkan. Dan dengan belajar, apapun, dan kalau di bidang sekarang ini, di bidang musik, progresif adalah salah satu pintu untuk kita jadi semangat belajar. Dan pada akhirnya yang saya ulangi lagi yang pertama, kita jadi tidak menutup wawasan kita. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi Mas David Klintang dan juga Mbak Ria Zibi. Thank you, si kecil sampai bangun tadi. Gara-gara denger Chan-nya Pink Floyd ya. Sebenarnya bangun tuh mau ikut nyanyi Mas sebenarnya. Iya, udah langsung mau ngerok aja. Mas Beben kameranya mungkin dimatiin dulu. Iya, saran dari Mas Lukas nih. Oke, tuh udah hidup belum? Belum kelihatan. Belum juga ya. Sinyalnya lagi. Gak apa-apa deh. Saya lagi. Kalau kalau nggak bisa juga harus keluar dulu, ntar lama. Ya kan? Ntar lama ya. Oke, silakan Mas. Oke. Belum Mas, sambil jalan. Belum ya, sambil jalan ya. Ini udah. Terima kasih semuanya ya. Alhamdulillah sekali lagi bersyukurlah pada Zat yang menggerakkan hati. Kita kecemplung pada ya, tertarik, dipanggil. Ini karena ini musik yang sangat langka dibahas ya. Sebenarnya kalau dirunut-runut, jazz progresif itu satu pemikiran awalnya. Cuma di era jazz, bebop itu pernah disebut progresif jazz juga sebenarnya. Karena ada pemikiran-pemikiran ke depan. Jadi memang progresif. Jadi berawal dari manusianya. Jadi efek, sound system, terus kemudian ketukan-ketukan ganjil, semua itu dimulai dari pemikiran. Dimulai dari pemikiran si manusianya yang terus progres ya. Akhirnya inilah yang melahirkan musik progresivitas. Jadi jangan lupa sekali lagi, yang terpenting adalah manusianya, makanya terus beri nilai. Terus beri nilai pada diri kita agar terus bernilai. Jangan biarkan detik yang berlalu tanpa belajar. Jangan biarkan detik yang berlalu tanpa kehadiran Tuhan. Pokoknya dalam hidup sampai mati belajar. Itulah progresivitas kita dalam kehidupan. Dan bidang apa aja? Orang-orang yang progresif adalah orang-orang yang mau belajar. Baik bidang musik, kehidupan, apapun itu. Jadi setelah ini saya cuma menghimbau apa yang kita sudah sharing intro, saya bilang ini baru intro, dikulik selanjutnya, dikulik lebih jauh agar sekarang baru dapat, oh itu progresif, yang kedua mulai lebih tahu, yang ketiga sampai akhirnya jiwa progresif itu sudah menyatu dengan diri kita, bahwa kita adalah progresif itu sendiri. Jadi ketika orang progresif, ya udah membuat segala hal, mau popnya ya kayak David tadi tetap aja, ada bukan jadi berat atau nggak berat, tapi ada jiwa-jiwa progresifnya itu ya. Jadi melebur manusia dan jiwanya progresif dan tertuang dalam karyanya. Demikian Mas Dewa. Oke, terima kasih Mas Beben Jazz, terima kasih Mas David Klintang dan Mbak Ria Zibi. Sukses untuk Mbak Ria dan Mas David ya. Karya-karyanya luar biasa. Oke, Mas Riki juga terima kasih, Mas Fahmi. Dan kita buka kamera dulu. Ya, buka kamera untuk foto keluarga. Ya, masih mati ya? Masih nggak kelihatan? Udah kelihatan, Mas. Alhamdulillah. Udah kelihatan, Bang. Oke. Nggak boleh ini kayaknya. Ya, oke. Bagi yang bersedia buka kamera, silakan kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Oke ya, barusan ada yang buka kamera lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Thank you. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Beben. Terima kasih. Siap, sama-sama. Terima kasih. Mas David. Terima kasih Mas Riki. Semuanya ketemu lagi minggu depan. Salam sukses luar biasa. Kerawang tadi ya muncul Denis. Halo Denis. Denis, Mas Dami juga. Selamat malam. Terima kasih. Mas Lukas.
Bener rekamannya nanti yang terlewat bener rekamannya ya. Halo, ini siapa namanya Mas David? Namanya Arel. Arel. Mas Dewa. Ya. Tadi acara resminya sudah selesai kan? Sudah selesai. Ya, sekarang kita mau ngobrol lagi. Akan lebih panjang, nggak Mas bicara. Oke, kita les dulu, kita lanjutkan di grup ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.